Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi nuzzila ilaihi al-Qur'an munajjama liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri wal aqdam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan Tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita ucapkan karena pada malam ke-19 dari bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hadir bermunajat di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, utamanya sesuatu yang istimewa pada malam hari ini karena kita memperingati nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan kepada kita terkait bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan, yakni karena di dalam bulan Ramadan ini untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana proses turunnya Al-Qur'an ini, yang kalau kita mendengarkan penjelasan para ulama, setidaknya ada 2 kali proses. Yang pertama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Dan ini proses turunnya langsung sekaligus, dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan kejadiannya ini kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, yang kemudian kita sebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian proses turunnya lagi Al-Quran yang berikutnya, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut riwayat ini terjadi antara tanggal 15 sampai 17 Ramadan. Namun ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa itu terjadi pada tanggal 24 Ramadan. Nah, terlepas dari mana yang benar dari situ, maka kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadi penyebab keistimewaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan
di mana di dalamnya Al-Quran itu diturunkan. Jadi ini menjadi sebuah maklumat dan sebagai pegangan bagi kita bahwa Al-Quran itu pertama kalinya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian ayat atau lanjutan ayatnya mengatakan bahwa hudal linnas. Ternyata tujuan daripada Al-Quran itu diturunkan untuk kita jadikan sebagai petunjuk. Jadi menjadi petunjuk bagi manusia. Dan tentu saja Al-Quran ini tidak hanya membatasi bahwa menjadi petunjuk bagi umat atau kaum tertentu saja, tetapi seluruh manusia itu wajib menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Berbeda misalnya dengan kitab-kitab yang lain, seperti kitab Taurat misalnya, di dalam surah Al-Isra ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa ataina Musal kitaba hudal li bani Israil. Dan kami turunkan kepada Musa sebuah kitab, yang mana kitab itu dinyatakan dalam ayat yang lain adalah kitab Taurat. Itu tujuannya adalah hudal li bani Israil, menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Jadi kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran itu ditujukan kepada kaum atau umat tertentu saja. Tetapi sekali lagi Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh manusia. Maka dari itu lanjutan ayatnya memberikan penjelasan kepada kita, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi penjelasan-penjelasan dalam petunjuk itu dan juga sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dari itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat isi kandungan Al-Quran, maka di dalamnya banyak dijelaskan terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hukum-hukum ibadah, hukum akidah, maupun juga hukum yang mengatur terkait dengan bagaimana seorang hamba berinteraksi terhadap dirinya sendiri. Dan ini diatur terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian, dan bertingkah laku. Bahkan kemudian hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu sampai mengatur persoalan hubungan bernegara. Maka sekali lagi yang namanya Al-Quran ini adalah Al-Quran atau petunjuk yang seharusnya kita jadikan sebagai rujukan. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini, maka ya tidak ada pilihan lain bagi kita selain kembali menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber kebenaran. Apapun yang dikatakan Al-Quran, maka kemudian kita ikuti. Apapun kemudian yang dilarang oleh Al-Quran, maka kemudian kita tinggalkan. Dan sejarah telah membuktikan bahwa ketika masyarakat Arab sebelum Al-Quran itu datang, maka tentu kita melihat dalam sejarah bagaimana masyarakat Arab itu hidup dalam berbagai macam kebodohan, hidup dalam berbagai macam pertikaian, hidup dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, mulai dari membunuh anak perempuan yang baru lahir, kemudian menggauli ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri, sampai kemudian diwarisi sebagaimana harta yang lain. Kemudian kalau ada orang yang ingin melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka mereka akan melakukannya dengan telanjang bulat, menipu dalam hal takaran dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang oleh para ulama dikatakan bahwa masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang berada dalam keadaan jahiliyah. Namun Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika Al-Quran itu diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian didakwakan, kemudian diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan, dijadikan sebagai sumber kebenaran dan juga sebagai rujukan dalam menetapkan aturan boleh tidaknya sesuatu itu, maka kita melihat dalam sejarah bangsa Arab yang tidak pernah diperhitungkan oleh dua kekuatan imperium besar, yakni kekuatan Romawi dan Persia, ternyata dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan, maka dua imperium ini kemudian mampu diungguli, bahkan kemudian dikalahkan. Namun Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan kondisi umat Islam saat ini, ternyata seolah-olah kita kembali kepada zaman di mana Al-Quran itu belum diturunkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa katanya jahiliyahnya masyarakat kita saat ini itu jauh lebih jahiliyah daripada masyarakat Arab pada waktu itu. Kenapa? Salah satu alasannya, kalau masyarakat Arab pada waktu itu ketika melihat anak perempuan yang baru lahir, maka kemudian dibunuh, dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib bagi orang tuanya. Tetapi sekarang tidak lagi dilihat apakah itu perempuan atau laki-laki, bahkan belum lahir sekalipun itu langsung dikuburkan, langsung diaborsi. Tentu saja ini adalah merupakan buah daripada pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap aturan yang berada di dalam Al-Quran. Maka menjadi pertanyaan penting bagi kita, kenapa sampai kemudian kondisi kita saat ini ternyata jauh lebih parah daripada kondisi masyarakat Arab sebelum Al-Quran itu datang. Padahal Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah bersama para sahabatnya yang disampaikan kepada masyarakat Jazirah Arab itu sama dengan Al-Quran yang kita pegang saat ini. Cara bacanya pun juga sama, isi kandungannya juga sama, tidak ada yang berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra atau Al-Quran itu, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka dari itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat Al-Quran, satu saja ayat atau satu kata saja di dalam Al-Quran yang salah cetak, maka itu langsung mudah dideteksi. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian daripada mushaf Al-Quran itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apa kira-kira jawabannya ketika dilontarkan pertanyaan seperti itu kepada kita? Kenapa kita lebih parah daripada kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu? Ternyata di antara sekian jawaban, ya mungkin kita menjawab bahwa karena pada saat ini sudah tidak ada lagi nabi yang menuntun kita. Ya bisa jadi kita benarkan. Tetapi perkataan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah lengkap. Maka satu-satunya jawaban yang bisa kita berikan, kenapa umat Islam saat ini jauh lebih jahiliyah daripada masyarakat Arab sebelum Al-Quran itu datang? Karena perbedaan kita dalam menyikapi Al-Quran itu. Kebanyakan di antara kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah pajangan saja. Mushafnya kemudian kita jaga dari pengrusakan. Mushafnya kita jaga agar kemudian tidak diinjak-injak. Kalau ada yang kemudian membakar Al-Quran, kita umat Islam di seluruh dunia akan bereaksi, menyatakan penolakan kita terhadap Al-Quran, terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Quran itu. Sampai-sampai kemudian ada di antara kita yang
Karena saking dijaganya itu Al-Quran, disimpan di dalam lemari sampai-sampai tidak pernah lagi dibaca. Maka tentu sikap ini harus kita hindari. Sikap ini harus kita rubah. Jangan sampai Al-Quran hanya sekedar kita jadikan sebagai jimat untuk kemudian mengusir makhluk-makhluk halus. Maka tentu hal ini adalah sikap yang tidak akan membuat umat Islam itu bisa kembali meraih kemuliaannya. Tentu saja Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran itu adalah merupakan salah satu hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Karena banyak dalil yang memberikan anjuran kepada kita untuk kemudian membaca Al-Quran. Misalnya, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Atau misalnya dalam hadis yang lain dikatakan bahwa iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang sebagai syafaat atau memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Dan salah satu sahabatnya Al-Quran itu adalah ketika kita gemar atau rajin membaca Al-Quran. Tetapi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sekedar membaca Al-Quran saja, sekali lagi itu tidak akan bisa mengantarkan kita menjadi orang yang kembali meraih kemuliaan kita, akan menjauhkan kita dari tindakan atau perilaku jahiliyah. Karena apalah artinya ketika kita sekedar membaca Al-Quran tetapi kita tidak memahami isi kandungannya. Ibaratnya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita datang ke dokter, misalnya kita sakit, kita datang ke dokter, lalu kemudian dokter setelah melakukan diagnosa itu memberikan resep kepada kita. Lalu kemudian resep itu, ya biasanya kan kalau tulisan dokter itu susah dibaca. Kemudian kita berusaha untuk membacanya. Kita tahu bahwa oh ini bacanya seperti ini, oh yang dia maksud adalah ini. Tetapi kemudian kita tidak memahami atau tidak mengamalkan apa yang ada dalam resep itu. Kita tidak pernah menebus resep itu. Maka tentu penyakit kita tidak akan sembuh-sembuh. Maka kewajiban kita berikutnya yang juga merupakan hak bagi Al-Quran setelah kita membacanya, yakni bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran itu. Misalnya dalam memahami isi kandungan Al-Quran ini, ya tidak cukup juga kita hanya sekedar membaca terjemahannya saja. Justru kemudian kalau kita belajar memahami isi kandungan Al-Quran hanya melalui terjemahan saja, maka ini bisa parah. Misalnya saya beri contoh. Ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulahu hatta yu'tul jizyah ayyadin. Dalam ayat ini sedikit agak keras ya. Kalau kita buka terjemahannya itu dikatakan bahwa perangilah atau bunuhlah siapa yang mau diperangi, siapa yang mau dibunuh, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhirat dan juga tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai mereka itu membayar jizyah kepada kita. Nah, kira-kira kalau ayat ini langsung kita amalkan, ini bisa kacau dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena kenapa? Orang yang tidak seakidah dengan kita itu akan kita bunuh atau kita perangi. Padahal kalau kita merujuk bagaimana penjelasan para ulama, setidaknya para ulama memberikan sebuah hadis. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, man aza simmiyan faqad azani. Siapa saja yang mengganggu kafir zimmi, maka sama saja dia mengganggu saya.
Siapa yang dimaksud kafir zimmi? Maka para ulama memberikan penjelasan bahwa yang namanya kafir zimmi itu adalah orang yang tidak seakidah dengan kita, bukan orang Islam, dan mereka hidup bertetangga dengan kita, tetapi mereka tidak memusuhi kita, tidak mengganggu kita. Mereka hidup tenang, damai, bertetangga dengan kita. Maka ini yang dimaksud dengan kafir zimmi. Dan orang yang seperti ini, kata Rasulullah, itu tidak boleh diganggu. Dan siapa yang mengganggunya? Oleh Rasulullah dikatakan bahwa sama saja dia mengganggu saya. Maka dari itu, sekedar untuk kemudian membaca terjemahan Al-Quran itu tidak bisa langsung kita amalkan, tetapi kita membutuhkan adanya penjelasan-penjelasan dari para ulama agar kemudian kita memahami isi kandungan Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari sini menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk ikut pengajian. Kalau ada majelis taklim, ya kita upayakan tidak hanya sekedar ibu-ibu saja yang ikut majelis taklim. Karena memang yang uniknya, kalau di daerah kita di Sulawesi Selatan itu kalau disebut majelis taklim pasti yang diingat bahwa ibu-ibu. Padahal yang namanya majelis taklim itu adalah majelis atau sebuah tempat di mana kita di dalamnya melakukan taklim atau proses pembelajaran. Dan yang namanya orang yang mau belajar itu tentu bukan hanya ibu-ibu saja. Makanya biasa itu kalau saya ceramah di hadapan ibu-ibu menyampaikan terkait dengan hak-hak suami, bagaimana hubungan berumah tangga, apa yang menjadi hak suami, apa yang menjadi kewajiban suami istri, maka kemudian biasanya ibu-ibu ada yang berkata, "Ustaz, kita ceramah itu juga itu bapak-bapak." Nah, tentu dalam hal ini kita mendapati satu tantangan bagi para dai, karena ternyata untuk mengumpulkan bapak-bapak untuk kemudian rutin diberikan pemahaman terkait dengan Islam, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, ternyata momennya sangat langka. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika ada pengajian, ada acara yang berkaitan dengan ceramah-ceramah, maka sebisa mungkin kita menghadirinya, kita mendengarkannya. Walaupun itu mungkin sudah biasa kita dengar, namun ketika kebaikan itu diperdengarkan, maka insya Allah akan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kewajiban kita yang juga merupakan hak Al-Quran, yakni kita mengamalkan apa yang telah kita pahami dari isi kandungan Al-Quran itu. Nah, untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini sebenarnya kalau kita diperintahkan, misalnya seperti ayat yang dibaca oleh qori tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, yakni terkait dengan puasa, tanpa ada jaminan dari negara misalnya, seperti saat ini tidak ada hukum yang mengatur bahwa yang tidak puasa itu tidak akan diberikan THR. Itu tidak ada aturan seperti itu. Tetapi kalau orang sudah merasa punya iman, dia akan terpanggil untuk melaksanakan itu. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tapi coba kita mundur beberapa ayat ke belakang di dalam surah yang sama. Ternyata di dalamnya ada juga perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam kasus pembunuhan. Jadi kalau ada yang membunuh tidak dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu ada dua alternatif, ada dua langkah yang bisa diambil. Misalnya saya punya keluarga dibunuh, maka itu dikembalikan kepada saya. Apakah saya mau memaafkan orang yang membunuh tadi atau tidak? Kalau saya memaafkan, maka dia harus membayar denda 100 ekor unta, dan 3 diantaranya itu harus unta yang bunting atau yang sudah habil. Nah, tentu kalau kita lihat harga unta itu, kita konversi,
itu sama dengan harga sebuah mobil mewah. Jadi kalau 100, kira-kira berapa itu Bapak Ibu? Ya, jadi kalau ada yang memaafkan, belum tentu dia bisa penuhi. Kalau tidak bisa, maka kemudian diterapkan hukum kisos, yakni dibunuh juga. Tapi bukan saya yang mau mengeksekusi, karena kalau saya yang mau mengeksekusi itu bisa terjadi pertumpahan darah. Tetapi dalam hal ini khalifah atau pemimpinlah yang kemudian menentukan siapa yang menjadi eksekutornya. Tetapi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat faktanya, berapa banyak kasus pembunuhan yang sudah terjadi di negeri kita. Dan pernahkah hal ini diterapkan? Hukum kisos ini diterapkan? Ternyata tidak pernah. Kenapa? Apakah kemudian kita tidak merasa terpanggil sebagai orang yang beriman? Sebenarnya kita terpanggil, tetapi karena hukum kisos ini yang berhak untuk melaksanakannya adalah penguasa, dan sementara penguasa kita tidak menerapkan hukum-hukum Islam, maka tinggallah ayat-ayat Al-Quran itu hanya sekedar sebuah bacaan saja. Maka dari itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, maka di sana ada yang berkaitan dengan masalah individu dengan Tuhannya. Ada yang berkaitan dengan masalah makanan, minuman, pakaian, dan berakhlak atau bertingkah laku. Ada yang berkaitan dengan masalah berumah tangga. Ada kemudian yang berkaitan dengan urusan bermuamalah. Kita bagaimana berbisnis. Tentu dalam hal ini masih bisa, walaupun tidak sempurna kita laksanakan, masih bisa kita laksanakan. Tetapi ketika kemudian berkaitan dengan hukum-hukum pidana, hukum-hukum jinayat, hukum-hukum yang dalam hal ini harus dijatuhkan kepada pelaku daripada pelanggaran itu, maka tentu hal ini tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan adanya penguasa yang menjamin hal itu. Begitu pula ketika terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, maka dalam hal ini itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau hanya individu atau kelompok yang menyerukannya. Di sini dibutuhkan yang namanya penguasa. Maka dari kaidah ini, maka dari sini lahir sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana karena adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau misalnya sholat itu hukumnya wajib, tetapi sholat itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak memiliki pakaian yang bersih dan suci dari najis, yang kemudian menutupi aurat kita, maka wajib hukumnya bagi kita untuk kemudian mengadakan pakaian itu. Demikian pula sholat itu tidak akan bisa terlaksana sebagai sebuah kewajiban manakala kita tidak berwudu. Maka berwudu itu menjadi wajib hukumnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian secara menyeluruh. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa berislam secara sempurna seperti itu. Gara-gara apa? Karena tidak adanya penguasa yang menjamin hukum-hukum Islam tadi. Maka mengangkat penguasa atau menghadirkan penguasa yang bisa menjamin tegaknya seluruh syariat Islam dalam kehidupan kita ini juga menjadi kewajiban. Maka dari itu, untuk kemudian mewujudkan adanya penguasa yang menjamin penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan kita, dibutuhkan dengan yang namanya aktivitas dakwah. Dan sejalan dengan itu, kewajiban kita berikutnya yakni menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu, mendakwakan isi kandungan Al-Quran itu. Dan inilah yang menjadi penyebab atau salah satu kunci bagi umat Islam agar kemudian menjadi khairul ummah. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menyanjung kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena
kita senantiasa melakukan aktivitas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan juga kita senantiasa beriman kepada Allah. Saat ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang beriman tidak perlu kemudian kita pertanyakan. Tetapi bagaimana dengan amar ma'ruf? Amar ma'ruf pun juga sudah banyak dilakukan. Tetapi bagaimana dengan amar ma'rufnya itu? Apakah amar ma'rufnya itu hanya sekedar menyeru orang untuk datang ke masjid, menyeru orang sekedar menutup aurat, menyeru orang untuk sekedar mendirikan sholat? Bagaimana dengan amar ma'ruf terkait dengan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan salah dan menyimpang yang dilakukan oleh penguasa? Ternyata hal itu tidak dilakukan secara sempurna. Kalaupun ada yang melaksanakannya, itu nyaris tidak terdengar. Salah satu penyebabnya karena saking sedikitnya orang yang menyadari kewajiban ini. Padahal tentu kita memahami bahwa konsekuensi daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu terhadap penguasa adalah nyawa kita. Tetapi Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Sayyidus suhada'u Hamzah wa rajulun qama ila imamin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Penghulu para syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, lalu kemudian dia memerintahkan penguasa itu untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah penguasa itu dari melakukan kemungkaran, lalu kemudian penguasa yang zalim itu membunuh orang itu. Maka orang yang tadinya berdiri di hadapan penguasa ini itu dikategorikan sebagai penghulu para syuhada, yakni bosnya atau pimpinannya dari orang-orang yang mati syahid. Maka dari itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, untuk kemudian mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita ini, tidak cukup bagi kita hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak cukup bagi kita hanya sekedar memahami Al-Quran, apalagi hanya sekedar membaca terjemahannya saja. Tetapi selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengimplementasikan atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita dakwahkan. Ketika kemudian penguasa telah menerapkan hukum-hukum Islam, gambarannya seperti ini Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tentu pernah ke pasar ikan, di TPI kita pernah ke pasar ikan, dan di sana aneka macam bau dan aroma itu kita sudah jumpai. Dan orang yang meludah di atas lantainya itu misalnya, itu dianggap suatu hal yang biasa. Bahkan aneh ketika ada orang yang tidak merasa jijik, tidak merasa bau terganggu dengan busuknya aroma ikan yang ada di sana. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau datang ke City Market, datang ke City Market, orang masuk ke sana pakai sandal, pakai sepatu, tetapi pernahkah kita lihat ada orang yang meludah di lantainya? Ataukah pernahkah kita meludah di lantainya? Beranikah kita meludah di lantainya? Tentu tidak. Kenapa? Di sini kata kuncinya. Lingkungan yang kotor akan memaksa kita untuk berbuat kotor. Sementara lingkungan yang bersih akan memaksa kita untuk berbuat atau menjadi orang yang bersih. Jadi kalau dalam lingkungan kita ini, dalam kehidupan kita ini diatur dengan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber dari syariat Islam, maka tentu yang tadinya kita misalnya masih biasa cekik botol, yang tadinya misalnya kita ada di antara kita yang tidak berpuasa, maka itu akan merasa malu untuk menampilkannya. Maka jadinya dia akan menjadi orang yang berupaya untuk tidak menampakkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Bahkan dia terdorong untuk kemudian melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kenapa kita harus kemudian membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran, utamanya kepada penguasa. Karena yang kita butuhkan adalah kekuatan atau
jaminan dari penguasa agar kemudian hukum-hukum Al-Quran ini bisa terlaksana di dalam kehidupan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.